Hari itu Dang berjalan keluar dengan kepala masih berat. Dia sempat melirik seekor Raja Wali yang terbang tinggi di langit biru cerah. Rasanya iri banget. Burung itu bebas, sementara Dang kepalanya pusing bukan main. Di kejauhan, awan gelap menggumpal di timur, mirip dengan suasana hatinya yang sekarang. Matahari menyilaukan, tanah terasa goyang, dan langkahnya mulai oleng. Dia 2 kali hampir jatuh di tangga gudang bawah tanah. Seharusnya dia mendengarkan Egg. Lalu Dang menyusuri tepi lapangan adu tombak. Dan di tengah arena, satu kesatria lagi tumbang. Korban terbaru yaitu Glendon Ball. Helmnya rusak, badannya pincang, dan penonton terus bersorak. Dang hanya berdiri dan menonton saat John the Fiddler maju bertanding. Penampilannya sangat mencolok. Baju zirah biru keemasan, kuda hitam besar, benar-benar terlihat seperti pahlawan dongeng. Lawannya dari House Frey tidak kalah mewah, tapi setelah beberapa kali benturan, akhirnya dia jatuh juga. Sorak-sorai meledak. The Fiddler menang lagi, selangkah lebih dekat ke telur naga. Dang cuma bisa menelan ludah. Dalam hati dia memaki dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia kalah dari kesatria dengan lambang siput di perisainya? Saat meninggalkan lapangan, Dang berpapasan dengan rombongan orang cebol dari pesta semalam. Di siang hari mereka terlihat jauh dari lucu. Tubuh mereka aneh, pakaian kasar, dan salah satu dari mereka berbau menyengat. Dang buru-buru menjauh, kepalanya makin pening. Perjalanan melewati White Walls terasa seperti menyeberangi padang pasir. Dang berjalan menyusuri dinding kastil, sesekali bersandar supaya tidak roboh. Dunia terasa berputar. Yang dia butuhkan sekarang cuma satu. Dia butuh air. Di dekat sumur, Dang bertemu dengan Sir Kyle the Cat dan Maynard Plume. Kyle tampak hancur. Rencananya gagal total. Lord Caswell tidak mengenalinya, menertawakannya, lalu menyita senjata, baju zirah, dan kudanya. Seorang ksatria tanpa kuda dan pedang bukan apa-apa. Di situ Dang berusaha menghibur, tapi dia tahu kata-katanya terdengar kosong. Pembicaraan berlanjut ke The Fiddler, seorang ksatria yang tidak menyita barang milik lawan yang kalah, hanya menginginkan telur naga dan persahabatan. Kedengarannya mulia, tapi Maynard mengingatkan, mudah bersikap ksatria kalau dompet penuh emas. Lalu muncul peringatan yang membuat bulu kuduk Dang berdiri. White Walls bukan tempat aman, belum terlambat untuk pergi. Saran itu sempat menggoda, pergi diam-diam, selamatkan diri. Tapi Dang tahu dia tidak bisa. Senjata dan kudanya memang sudah hilang, tapi kehormatan dia belum. Patua Sir Arlan tidak akan membiarkannya kabur seperti pencuri. Lebih baik miskin daripada hina. Saat kembali ke kemah, Egg menyikat Thunder dengan wajah murung. Kekalahan itu masih mengganggunya. Egg mencoba memberi harapan, memberi solusi, dan bahkan menawarkan jalan pulang ke Summerhall. Tapi Dang menolak usulan itu. Dia tidak mau mengemis, bahkan pada keluarga Egg. Akhirnya Dang mengambil keputusan berat. Senjata dan baju zirah harus diserahkan kepada Sir Uthor. Semakin lama ditunda, semakin sakit rasanya. Egg kecewa, tapi pada akhirnya dia menurut. Di bawah matahari yang masih menyengat, dengan kepala pusing dan masa depan yang kabur, Dang bersiap menghadapi kenyataan. Turnamen ini belum selesai, dan masalah yang lebih besar sudah menunggu di depan mata. Dari luar, kemah Sir Uthor Underleaf kelihatan biasa saja. Tenda abu-abu, bentuk kotak, tanpa hiasan berlebihan. Cuma ada satu simbol mencolok di puncaknya, siput perak yang jadi lambangnya. Tapi begitu Dang masuk ke dalam, suasananya langsung kebalik 180 derajat. Bagian dalam tenda itu nyaman banget. Karpet mahal dari Mir nutup lantai, ada meja ukir, kursi empuk, kasur bulu, dan perapian besi yang menyala sambil menyebar aroma dupa. Jelas ini bukan tenda kesatria miskin. Di sana, Sir Uthor lagi duduk santai sambil menghitung tumpukan emas dan perak bareng squire-nya yang masih muda dan kelihatan kikuk. Disinilah Dang mulai sadar kalau orang ini bukan kesatria biasa. Sir Uthor teliti soal uang,
sampai detail terkecil. Bahkan koin emas pun dia cek satu persatu. Dan dari situ terungkap hal yang bikin suasana jadi dingin. Salah satu koin itu ternyata bukan uang kerajaan, tapi koin Diamond Blackfire, uang pemberontak, emas pengkhianat. Buat Dang, itu seperti tamparan keras. Selama ini X sudah memperingatkan kalau turnamen ini bau pengkhianatan, tapi Dang terlalu keras kepala buat dengar. Sekarang buktinya ada di depan mata. Kejuaraan ini memang digelar oleh orang-orang yang masih main di bayang-bayang Blackfire. Setelah itu, pembicaraan beralih ke alasan sebenarnya kenapa Dang datang. Dia kalah dan sesuai aturan, kuda, senjata, dan baju zirahnya sekarang jadi milik Ser Uthor. Tapi anehnya, Ser Uthor malah kelihatan tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Buat dia, zirah Dang terlalu besar, terlalu berat, dan kudanya sudah tua. Yang dia mau cuma satu, yaitu uang perak. Dang yang lagi bokeh cuma bisa minta keringanan. Dia janji bakal menebus semua itu suatu hari nanti. Tapi bagi Ser Uthor, janji kesatria pengelana nggak ada nilainya. Kehormatan, sumpah, dan surat utang dianggap cuma omong kosong. Disinilah topeng Ser Uthor benar-benar jatuh. Dia bukan kesatria terhormat, tapi kesatria turnamen yang licik. Dia terang-terangan mengaku suka mengatur lawan, main taruhan, bahkan sengaja kalah di final demi dapat uang. Semua pertandingan baginya cuma soal uang. Lebih parah lagi, dia mulai membongkar cerita kotor soal kesatria lain, termasuk Glendon Ball. Dari cerita darah pahlawan sampai kisah kelam rumah pelacuran. Semua diceritakan dingin, seolah kehormatan itu cuma bahan candaan. Dan puncaknya, Ser Uthor menawarkan sesuatu yang bikin Dang muak. Dia mau meminjamkan kembali kuda dan zirah Dang, asal Dang mau ikut keliling turnamen bareng dia. Tugasnya sederhana, jadi lawan yang selalu jatuh, jadi alat buat naikin reputasi dan taruhan Ser Uthor. Saat Dang menolak, ancaman terakhir pun keluar. Ternyata di pertandingan sebelumnya, Ser Uthor memang dibayar untuk menjatuhkan Dang. Bahkan ada bayaran tambahan kalau Dang mati di arena. Di titik ini, Dang sadar satu hal. Dia bukan cuma kalah tanding, dia hampir jadi korban pembunuhan yang dibungkus sebagai kecelakaan turnamen. Dan bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Setelah keluar dari kemah Ser Uthor, kepala Dang masih terasa berat. Bukan cuma karena pukulan di arena, tapi karena satu kenyataan pahit. Ada orang yang rela bayar emas hanya untuk melihat dia mati. Padahal Dang merasa tidak pernah berbuat jahat di White Walls. Musuh terbesarnya selama ini cuma Aerion, dan orang itu bahkan sedang diasingkan jauh di Essos. Dari pengakuan Ser Uthor, uang itu datang lewat seorang pelayan misterius. Dia tidak menyebutkan nama, juga tidak menunjukkan siapa majikannya. Tapi ada satu hal yang bikin Dang merinding. Menurut Ser Uthor, banyak orang menganggap Dang sebagai biang masalah sejak kejadian Trial of Seven di Ashford Meadow. Dari situlah Pangeran Baelor tewas dan Aerion dibuang. Banyak orang yang tidak lupa dan juga tidak memaafkannya. Peringatan terakhir Ser Uthor jelas, bermain di sekitar naga itu berbahaya. Sekali salah langkah, bisa terbakar hidup-hidup. Dang keluar dari kemah dengan perasaan gelap. Langit pun ikut berubah. Awan hitam menumpuk, matahari tenggelam, dan bayangan di lapangan makin panjang. Saat itu juga, Dang tersadar Egg tidak ada di mana-mana. Thunder sedang dicek oleh squire lain, tapi Egg menghilang. Perasaan tidak enak langsung muncul. Buku-buku Egg masih rapi di tenda, artinya dia pergi tanpa persiapan. Dang mulai mencari kemana-mana, tanya prajurit, tanya orang-orang sekitar. Tidak ada yang tahu kemana bocah botak itu pergi. Ada yang bilang terakhir Egg terlihat berlari. Ada juga yang mengira dia kabur ketakutan. Saat pencarian berlanjut, Dang bertemu dengan Sir Glendon Ball. Kesatria muda ini sedang mengurus kuda barunya, hasil kemenangan di turnamen. Dari obrolan singkat itu, Dang melihat Glendon bukan cuma jago bertarung, tapi juga menyimpan luka batin. Dia terus dihina soal asal-usulnya,
disebut anak pelacur, diremehkan para bangsawan, meskipun kemampuannya nyata. Glendon bercerita bagaimana dia tumbuh besar di sekitar kandang kuda dan rumah pelacuran, belajar bertarung dari nol, dan berusaha keras membuktikan bahwa dirinya layak disebut kesatria. Tapi dunia bangsawan tidak peduli, mereka menutup mata apapun usahanya. Dang merasa senasib, sama-sama datang dari bawah, sama-sama dianggap tidak pantas. Karena itu, Dang menawarkan jalan lain, pergi ke utara, mengabdi ke Winterfell, jauh dari bisik-bisik kotor dan intrik politik. Di sana, yang dinilai cuma pedang dan keberanian. Glendon menolak dengan sopan. Dia masih mengejar mimpi besar, yaitu jubah putih Kingsguard. Mimpi yang mungkin mustahil, tapi tetap dia pegang. Sebelum berpisah, Glendon membuka satu rahasia penting. Lord Gormon Pike telah mendatanginya, memberi sebuah tawaran menggiurkan tapi kotor. Glendon diminta sengaja kalah melawan Jon the Fiddler sebagai bukti kesetiaan. Sebuah pertandingan yang sudah diatur sejak awal. Glendon jelas menolak. Dia tidak mau menjual kehormatannya. Dan sebagai gantinya, dia diingatkan bahwa The Fiddler punya banyak teman, sementara dirinya sendirian. Dang langsung menepuk bahu Glendon. Dia bilang Glendon tidak sendirian. Dia punya teman, bahkan 2 orang, begitu Egg ditemukan. Dan di titik ini, semuanya jadi jelas. Turnamen ini bukan sekedar adu tombak, ini sarang konspirasi, uang hitam, pengkhianatan Blackfyre, pertandingan yang diatur, dan badai besar yang sedang disiapkan. Badai yang sebentar lagi akan menghantam Westeros.